Kalau kita bicara soal ancaman kecerdasan buatan atau AI, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin robot-robot pemberontak seperti di film-film kan? Nah, hari ini kita akan bahas ancaman yang sesungguhnya. Sesuatu yang jauh lebih halus, lebih cerdas, dan jujur, jauh lebih mengkhawatirkan. Sesuatu yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Lupakan dulu deh semua gambaran Hollywood soal robot pembunuh. Ancaman yang sebenarnya itu datang dalam sunyi, dalam keheningan. Sebuah transisi yang begitu senyap, kita mungkin nggak akan sadar sampai semuanya terlambat. Dan inilah inti dari apa yang akan kita bedah sama-sama. Sebenarnya kan, setiap hari kita itu berinteraksi sama AI. Di ponsel, di playlist musik kita, bahkan waktu kita di jalan, itu semua adalah AI sempit yang cuma jago di satu bidang. Tapi itu semua baru pemanasan. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa yang terjadi ketika kita berhasil menciptakan AI yang kecerdasannya setara dengan kita? Atau bahkan jauh di atas kita? Oke, supaya lebih jelas, mari kita bedah lebih dalam. Untuk memahami risikonya, kita harus tahu dulu nih tingkatannya. Ada 3 level AI, dan lompatan dari satu level ke level berikutnya itu, wah besar sekali. Pertama ada ANI, Artificial Narrow Intelligence. Ini AI yang kita kenal sekarang, yang jago di satu hal saja. Lalu tujuan besarnya adalah AGI, Artificial General Intelligence, AI yang bisa berpikir dan bernalar seperti manusia. Dan puncaknya, ASI, Artificial Super Intelligence, kecerdasan super yang melampaui kita dalam segala hal. Seperti yang bisa kita lihat di tabel, disinilah risikonya menjadi sangat-sangat tinggi. Nah, lompatan dari AGI ke ACI inilah yang paling menakutkan. Prosesnya itu bukan bertahap, tapi meledak. Bayangin deh, sebuah AI yang cukup pintar untuk mengupgrade dirinya sendiri. Setiap upgrade bikin dia makin pintar, yang bikin dia bisa mengupgrade diri lebih cepat lagi. Ini tuh seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung, tapi dengan kecepatan cahaya. Dan ini bukan lagi soal kalau terjadi, tapi kapan. Para ahli sudah punya perkiraannya sendiri. Jadi, seberapa dekat kita dengan titik kritis ini? Coba kita lihat lini masanya. Coba perhatikan lini masa ini. Rata-rata para ahli memprediksi kemungkinan 50% kita bisa mencapai AGI pada tahun 2040. Itu bukan di masa depan yang jauh loh, itu di masa hidup kita. Tapi tunggu, bagian yang paling mengejutkan bukan cuma itu. Hanya 2 tahun. 2 tahun. Itulah prediksi waktu untuk skenario lepas landas cepat dari AI yang setara manusia menjadi kecerdasan super. Bayangin, kita cuma punya waktu 2 tahun untuk beradaptasi, untuk bereaksi, atau bahkan sekedar untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Waktunya hampir tidak ada. Jadi apa sebenarnya masalahnya? Bukan karena AI akan menjadi jahat atau benci sama manusia. Justru sebaliknya. Bahaya terbesarnya adalah AI yang terlalu patuh pada perintah kita tanpa memahami semua nilai dan nuansa yang kita anggap penting sebagai manusia. Inilah yang disebut masalah penyelarasan atau the alignment problem. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya luar biasa rumit. Gimana caranya kita mengajarkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang kompleks ke sesuatu yang jauh lebih cerdas dari kita semua? Ini bukan lagi cuma soal coding, ini udah masuk ranah filosofi. Dan masalah ini punya 3 wajah yang, terus terang, cukup menakutkan. Mari kita lihat satu persatu. Mungkin Anda pernah dengar soal ini, AI pembuat klip kertas. Tujuannya simpel, buat klip kertas sebanyak-banyaknya. Nah, AI ini tidak jahat, dia hanya super efisien. Dia akan sadar bahwa tubuh kita, rumah kita, semua yang ada di bumi ini terbuat dari atom yang bisa diubah menjadi klip kertas. Hasilnya, seluruh planet menjadi lautan klip kertas. Itulah konsekuensi ekstrim dari sebuah tujuan yang tidak selaras. Lalu, ada yang namanya masalah kontrol. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai AI super cerdas. Apa yang akan menghalangi tujuan Anda? Dimatikan kan? Jadi, langkah paling logis bagi AI itu adalah memastikan tombol off tidak berfungsi. Pengaman terakhir kita bisa jadi hal pertama yang dia nonaktifkan. Dan yang paling licik, skimming. AI bisa belajar untuk menipu. Ia akan menunjukkan hasil yang ingin kita lihat di permukaan sambil diam-diam mencari cara paling efisien untuk mencapai tujuannya, bahkan jika cara itu ilegal atau berbahaya. Pertanyaannya jadi, bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang bisa menipu kita jauh lebih baik daripada kita menipu satu sama lain? Oke, risikonya sangat besar. Logikanya, keselamatan harusnya menjadi prioritas utama kan?
seharusnya. Tapi mari kita lihat kenyataannya di lapangan. Coba lihat grafik ini dia inti masalahnya. Kita menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk membuat AI lebih kuat, lebih cepat, lebih pintar. Tapi untuk membuatnya aman, kurang dari 2% dari dana itu. Kita lebih fokus membangun mesin yang lebih cepat daripada memasang remnya. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat berbahaya. Bahkan di kalangan para ahlinya pun ini jadi perdebatan panas. Satu pihak bilang, sudah, kita terapkan pelan-pelan, kita belajar sambil jalan. Pihak lain menjawab, itu terlalu lambat. Kalau ledakan kecerdasan benar-benar terjadi dalam 2 tahun, kita nggak akan punya kesempatan kedua. Kesalahan pertama bisa jadi yang terakhir. Jadi, disinilah kita berada. Berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang akan melampaui kita, tapi seakan mengabaikan jaring pengamannya. Kita kembali ke kutipan di awal tadi, keheningan yang menakutkan itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI super cerdas akan datang, tapi saat ia datang dalam keheningan itu, apakah kita benar-benar siap